Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita masuk bab baru ya, yaitu tentang lingkaran. Kita akan belajar tentang lingkaran. Pertama-tama kita akan kenalan dulu dengan unsur-unsur lingkaran ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kamu bisa tahu mana sih yang harus dicari ya. Oke, yang pertama unsur-unsur lingkaran. Misalnya punya sebuah lingkaran. Yang pertama adalah jari-jari. Jari-jari itu dia ditarik dari titik pusat. Ini titik pusat namanya. Titik pusat mengenai ke lingkarannya. Jadi ini keliling lingkarannya. Dari titik pusat ke keliling lingkaran. Itu namanya jari-jari. Ada OA, OB, OC, OD. Gitu ya. OE. Kemudian yang kedua diameter. Diameter itu garis yang membagi lingkaran menjadi dua sama besar ya. Jadi kalau yang kalian ketahui misalkan diameter itu apa? Diameter itu dua jari-jari, dua kali jari-jari, itu salah ya. Jadi kalau yang dua kali jari-jari itu maksudnya adalah panjangnya diameter. Panjangnya diameter dua kali jari-jari. Tapi kalau diameter itu dua kali jari-jari itu salah. Kenapa? Nanti kalau misalkan kamu diameter itu dua kali jari-jari, berarti boleh dong AOB jadi diameter. Kan ini dua kali jari-jari. Nah, padahal dia bukan diameter ya. Berarti kalau kamu menyebut diameter, dia tidak boleh dua kali jari-jari. Tapi kalau panjang diameter boleh dua kali jari-jari gitu ya. Nah, diameternya yang mana? Diameter yang AC, karena AC membagi lingkaran menjadi dua sama besar ya. Kemudian yang ketiga adalah tali busur. Tali busur itu yang mana? Jadi tali busur itu berupa tali ya. Tali ini ada AB. Nah ini AB, ini talinya. Kemudian ada lagi AE. Ada AB, ada AE. Mana lagi kira-kira tali busurnya? Ada AC. Jadi AC itu juga merupakan tali busur. Loh Miss, AC kan diameter. Iya. Jadi AC adalah tali busur terpanjang. Tali busur terpanjang disebut juga dengan diameter gitu ya. Nah ini tali busur AB, AE, AC. Tali busur. Untuk penulisan tali busur dia dikasih tanda seret gini. Artinya lurus. Lurus itu yang ini kan ada AB melengkung, ada AB lurus. Yang lurus merupakan tali busur. Nah yang nomor 4 yaitu busur. Nah busur itu yang melengkungnya, garis yang melengkungnya. Ini busur AB. AB itu busur. BC busur. CD busur. Miss, BD busur bukan? Iya, BD busur. Jadi BD busur itu merupakan bagian dari kelilingnya lingkaran ya. Ada AB, BC, CD, kemudian penulisannya dia dikasih garis lengkung yang artinya dia merupakan busur. Ya, jadi garis lengkung. Kalau tali busur garisnya lurus. Nah, gitu ya untuk membedakan penulisan. Oke, kemudian yang nomor 5 ada juring. Juring itu bentuknya seperti pizza. Nah, pernah makan pizza kan? Mana di sini yang bentuknya seperti pizza? Nah, ini ya. Daerah DOC. Nah ini, jadi juring itu bentuknya seperti pizza gini, bagian dari pizza. Ada lagi enggak yang merupakan juring? Ada. Daerah EOD. Nah, ada lagi enggak? AOB. Nah ini juring. Jadi juring itu dibatasi dengan dua jari-jari dan satu busurnya. Ya. Jadi kalau dibatasi dua jari-jari dan satu busurnya, dia merupakan juring. Nah ini daerahnya ya. Oke, daerah ODC, COB, kalau kamu mau menambahi lagi boleh, mana lagi ya. Kemudian yang nomor 6 adalah tembereng. Tembereng, nah tembereng itu bentuknya kalau kamu makan es krim Konelo itu ya. Nah itu yang bagian atasnya, bagian es krimnya itu disebut tembereng. Nih, ini misal punya es krim. Kebalik es krimnya ya. Nah ini es krimnya, ini disebut tembereng. Gini ya. Jadi daerah AB itu merupakan tembereng. Daerah AB ada lagi enggak?
Ada ini tapi nggak mismel arsir, yaitu daerah COA ke sini. Nah, ini ke sini ya. Ini Tembereng. Jadi Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Nah, Miss ini kenapa kok merupakan Tembereng? Karena dia dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Nah, ya. Jadi dia merupakan Tembereng. Paham ya? Oke, daerah AB bisa juga daerah AOCB gini ya. AOCB. Ditambahi boleh. Kemudian yang terakhir ada apotema. Apotema itu apa? Apotema itu garis yang ditarik tegak lurus dari pusat lingkaran ke tali busur. Nah, ini tegak lurus. Ya. Tegak lurus di sini. Nah, OP disebut apotema. Jadi dia tegak lurus ya dengan tali busurnya. Nah, di sini misalnya cuma menggambar satu apotema, yaitu OP. Nah, gitu ya. Mudah kan kenalannya? Nah, nanti ini bisa dicatat dulu. Nah, kemudian yang kita masuk ke rumusnya sudah pernah dipelajari di SD ya. Jadi nanti Miss Mel tinggal menambahi aja. Ini untuk mengingat-ingat, Miss Mel kasih rumusnya luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Kalau keliling lingkaran itu 2 pi r. Pi-nya nilainya mendekati 3,14 ya. Kenapa kok Miss Mel tanda sama dengannya kok melengkung-melengkung gini Miss? Ini karena dia nilainya tidak tepat 3,14 tapi dia mendekati. Kalau mendekati simbolnya seperti ini ya. Pi mendekati 22/7. Oke, gitu. Hari ini kita belajarnya cukup di sini aja dulu. Kalian catat di buku catatan, dilengkapi catatannya, nanti dikumpulkan di GCR. Oke? Oke, selamat belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan WA Miss Mel. Assalamualaikum.